obat untuk mengatasi kejang atau epilepsi. Terima kasih, Kak. Ya, oke. Jadi secara sederhananya, antikonvulsan adalah obat atau segala zat aktif yang kita minum atau kita konsumsi yang bisa digunakan sebagai anti epilepsi. Nah, oke. Nah, jadi ini adalah garis besar yang akan kita bahas pada anti epilepsi kali ini. Jadi yang pertama patofisiologis epilepsi. Namun sebenarnya pasti adik-adik akan bingung kalau kita langsung bahas tentang patofisiologisnya. Jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana mekanisme fisiologisnya ini sel, kayak seperti mekanisme sistem saraf otonom. Kemudian apa saja yang membedakannya. Nah, poin yang kedua adalah klasifikasi epilepsi. Dan yang ketiga adalah terapi epilepsi, bagaimana caranya kita mengobati dengan cara apakah itu pengobatan non-farmakologi maupun farmakologi. Kemudian yang keempat, mekanisme kerja obatnya. Dan yang terakhir adalah mekanisme praktikum. Karena kita fokusnya adalah praktikum, jadi tentu kita akan bahas di sini. Ya, oke. Jadi ini tadi yang sudah dijelaskan sama Gilang sedikit. Epilepsi adalah penyakit atau gangguan dalam sistem elektrik otak. Biasanya kalau orang yang terjadi epilepsi, itu kita bisa sebut dengan bangkitan atau seizure. Jadi nanti istilah-istilah bangkitan atau seizure akan adik-adik tidak asing lagi, karena saya akan sebutkan hingga materi akan selesai. Jadi teman-teman silahkan ingat apa itu seizure, apa itu bangkitan. Kemudian di mana kalau adik-adik berpikir bahwa epidemiologi ataupun penderita penyakit epilepsi ini itu hanya sekitar 1%. Kalau misal ada sekitar 4 miliar orang di dunia, maka mungkin sekitar 100 ribuan orang yang bisa terkena ini penyakit. Oke, lanjut. Apakah penyebab atau rangsangan seperti apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya epilepsi? Nah, yang pertama bahan kimia tertentu. Ada bahan kimia seperti bahan-bahan kimia yang mungkin terlarang seperti poison, itu bisa mempengaruhi sistem saraf. Maksudnya bahan kimia seperti kayak contoh bisa saja opium. Teman-teman tahu opium yang bisa merefleksikan sistem saraf, yang obat-obatnya masuk ke dalam kategori nafsa, narkotika dan psikotropika. Nah, kemudian ada makanan. Nah, makanan juga bisa mempengaruhi terbentuknya epilepsi. Misal contoh kayak kita konsumsi garam, natrium klorida, entah itu dia mengandung kadar natrium yang cukup tinggi, nah bisa mempengaruhi epilepsi dalam tubuh. Kemudian, oh ya, maaf ini nanti yang masuk, Kia, langsung saja admin saja nah. Kia, karena tadi ada yang di waiting room. Iya, Kak. Ya, oke. Nah, kemudian yang ketiga, kurangnya tidur. Nah, biasanya orang yang jarang tidur itu bisa menderita penyakit ini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa epilepsi ini salah satu penyakit yang tidak cukup berbahaya. Tidak cukup berbahaya, namun mematikan. Kenapa saya bilang tidak cukup berbahaya? Karena penyakit ini, dia itu bisa timbul kapan saja, namun bisa hilang kapan saja, sesuai dengan abnormalitas pada sistem saraf. Entah dia terganggu atau tidak, nah disitulah mungkin bisa muncul. Nah, kemudian adanya stres atau gangguan pada sistem saraf lainnya. Nah, bisa juga dipengaruhi akibat adanya kelap-kelip lampu. Bisa orang, kalau kelap-kelip lampu orang biasanya itu kayak kunang-kunang, sistem saraf dari mata itu terganggu. Nah, kemudian yang ini mungkin yang terakhir adalah menstruasi. Nah, menstruasi ini cukup jarang terjadi, namun biasanya juga akan terjadi pada khususnya wanita saja. Nah, kemudian Kak, apakah itu etiologinya atau sumber-sumbernya itu apa saja Kak? Nah, yang pertama faktor genetik, ya bisa terkena pada anak maupun cucunya. Nah, yang saya maksud adalah epilepsi pernah dengar kata atau penyakit ayan yang biasa orang tiba-tiba ya jatuh langsung ke seperti itu contoh